Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita semua, Jojo 32 Channel. Saya doakan buat rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong dibantu untuk subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini menjadi channel kebanggaan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan Jojo 32 Channel. Kali ini kita mempersembahkan 12 golongan manusia yang didoakan malaikat. Semoga ini membawa manfaat buat kita semuanya, umat muslim seluruh dunia. Satu orang yang tidur dalam keadaan bersuci. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dari Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah orang yang sedang duduk menunggu waktu sholat. Tidaklah sholat seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah, ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, Sahih Muslim 469. Selanjutnya yang ketiga adalah orang-orang yang berada di saf barisan depan dalam sholat berjamaah. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada pada saf-saf terdepan. Imam Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah dari Bara bin Azib. Selanjutnya yang keempat adalah orang-orang yang menyambung saf sholat berjamaah, tidak membiarkan kosong di dalam safnya. Sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada orang-orang yang menyambung saf-safnya. Para imam, yaitu dari Ahmad Ibnu Hajjah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim meriwayatkan dari Aisyah. Selanjutnya yang kelima adalah para malaikat mengucapkan amin ketika seorang imam selesai membacakan Al-Fatihah. Jika seseorang imam membaca khairul maghdubi alaihim waladhdallin, maka ucapkanlah kalian dengan amin, karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya di masa lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah, Sahih Bukhari 782. Selanjutnya yang keenam adalah orang-orang yang duduk di tempat solatnya setelah melakukan solat. Para malaikat akan selalu bersolawat atau berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada dalam tempat solat di mana ia melakukan solat. Selama ia belum batal wudunya, para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 8106. Selanjutnya yang ketujuh adalah orang-orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah.
Para malaikat berkumpul pada saat sholat subuh, lalu para malaikat akan menyertai hamba pada malam hari yang sudah bertugas malam hari hingga subuh, naik ke langit, dan malaikat pada hari itu tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari hingga sholat asar naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hambamu? Mereka menjawab, kami datang sedangkan mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang melakukan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat. Dari hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Al-Musnad nomor 9140. Selanjutnya adalah yang ke-8, yaitu orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Doa seorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang didoakan adalah doa yang dikabulkan. Pada kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya. Setiap kali dia berdoa dan saudaranya dengan sebutan kebaikan, maka malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan apa yang dia dapatkan. Hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Darda, Syekh Muslim 2733. Selanjutnya nomor 9 adalah orang-orang yang berinfak. Tidak satu hari pun di mana pagi harinya seorang hamba ada padanya kecuali dua malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang-orang yang berinfak. Dan lainnya berkata, ya Allah, hancurkanlah harta orang-orang yang pelit atau bakil. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah, Syekh Bukhari 1442 dan Syekh Muslim 1010. Selanjutnya yang ke-10 adalah orang yang sedang makan sahur. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat dan berdoa kepada orang-orang yang sedang makan sahur, insya Allah, termasuk di saat sahur untuk berpuasa sunnah. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Al-Tabrani dari Abdullah bin Umar. Selanjutnya yang ke-11 adalah orang yang sedang menjenguk orang sakit. Tidaklah seorang mukmin menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuknya yang akan berselawat kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore, dan di waktu malam kapan saja hingga subuh. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib, Al-Musnad nomor 754. Selanjutnya yang ke-12 adalah seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaan atas seseorang yang paling rendah di antara kalian. Sesungguhnya penghuni langit dan bumi, bahkan semut di dalam lubangnya, dan bahkan ikan semuanya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abu Umamah Al-Bahili. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di Jojo 32 channel. Moga-moga channel ini menjadi channel kebanggaan kita semua dan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya doakan untuk rekan-rekan semua agar selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.